Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti dari manajemen B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kutipan-kutipan dari beberapa jurnal dan sumber buku yang terkait. Bidang yang saya ambil adalah manajemen keuangan. Baik, untuk jurnal yang pertama, pengaruh leverage, likuiditas, profitabilitas, dan tingkat suku bunga terhadap risiko sistematis. Studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Kutipan profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut. Agus Harjinot 2014 dalam sumber buku. Rentabilitas atau profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung dari sumber bukunya. Untuk yang kedua, pengaruh cash turnover, receivable turnover, and inventory turnover terhadap return on asset perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Kutipan definisi modal kerja. Modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Secara fungsional, modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam atau didefinisikan dalam bentuk aktiva lancar, harta jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan barang yang selalu berputar dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan. Mulyawan 2015 halaman 193 sampai 194. Dalam sumber buku, modal kerja adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Secara fungsional, modal kerja adalah sejumlah dana yang tertanam atau didefinisikan dalam bentuk aktiva lancar, harta jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan barang yang selalu berputar dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan. Maka kutipan ini dikutip secara langsung dari sumber buku. Selanjutnya, struktur modal dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Kutipan, tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkat pula kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Agus Harjinot dan Martono 2014. Dalam sumber buku, tujuan memaksimumkan nilai perusahaan ini digunakan sebagai pengukur keberhasilan perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan berarti meningkatnya kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung dari sumber buku. Selanjutnya, peran kebijakan dividen dalam memediasi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2015. Kutipan menurut Martono dan Harjito 2011 halaman 270, kebijakan dividen merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna membiayai investasi di masa yang akan datang. Kebijakan dividen suatu perusahaan tergambar dari dividen payment ratio-nya. Sumber buku. Kebijakan dividen policy merupakan keputusan yang laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembayaran investasi di masa yang akan datang. Rasio pembayaran dividen ratio.
Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung dari sumber buku. Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Kutipan Mulyawan 2015 halaman 30 mengatakan bahwa proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap keuangan. Dalam sumber buku, manajemen keuangan adalah proses pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi yang di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung yang dikutip dari sumber buku. Selanjutnya, masih dalam jurnal yang sama, pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Kutipan menurut Mulyawan 2015 halaman 49 disebut bahwa ada proses dan tahap pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan peramalan keuangan, pelaksanaan perencanaan, dan penganggaran finansial kontrol pengendalian keuangan. Dalam sumber buku, tahap perencanaan peramalan keuangan, 2. Tahap pelaksanaan perencanaan keuangan penganggaran, 3. Financial control. Maka kutipan di atas merupakan kutipan tidak langsung karena dalam sumber buku mereka menjelaskan secara detail, sedangkan dalam kutipan jurnal mereka hanya memasukkan poin-poin penting saja. Peran kebijakan dividen dalam memediasi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek periode Indonesia periode 2010 sampai 2015. Kutipan jurnal, rasio profitabilitas atau rentabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber yang ada, penjualan, kas, aset, dan modal. Mulyawan 2015 halaman 115. Kutipan buku, rentabilitas, profitabilitas, kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua sumber yang ada, penjualan kas, aset, dan modal kerja. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung yang diambil dari sumber buku. Pengaruh intelektual, kapital, dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kutipan menurut Mulyawan 2015, struktur modal merupakan komposisi pendanaan antara ekuitas atau pendanaan sendiri dan utang pada perusahaan. Keputusan pendanaan perusahaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membuat kebijakan pendanaan yang tepat. Dalam sumber buku, keputusan pendanaan perusahaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam menciptakan nilai bagi perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membuat kebijakan pendanaan yang tepat. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung yang diambil dari sumber buku. Selanjutnya, peran kebijakan dividen dalam memediasi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2015. Kutipan, sedangkan menurut Mulyawan 2015 halaman 253, kebijakan dividen merupakan keputusan untuk membagi laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan menahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakan sebagai pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Sumber buku, kebijakan dividen merupakan keputusan untuk membagi laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan menahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakan sebagai pembiayaan investasi pada masa yang akan datang. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung dari sumber buku.
Selanjutnya, pengaruh likuiditas ukuran perusahaan, leverage terhadap profitabilitas dengan corporate social responsibility sebagai variabel interpreting pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kutipan, ukuran perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan fire size, didefinisikan sebagai logaritma dari net sale Mulyawan 2015 halaman 247. Sumber buku frame size didefinisikan sebagai logaritma dari net sale. Maka kutipan di atas merupakan kutipan langsung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.